Dan aku percaya kalau hantu-hantu di Indonesia itu lebih menyeramkan sebenarnya daripada hantu-hantu luar negeri. Karena kita juga nggak full CGI, jadi masih pakai banyak banget produksi horor yang kayak masih pakai special effects, gitu-gitu, makeup effects, and masih pakai stunt sendiri gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang bikin tantangan, tapi seru. Film horor di Indonesia banyak, dan sekarang juga aku tuh ngelihat memang potensi perfilman kita tuh kayak bisa banget gitu untuk keluar, untuk dilihat sama banyak negara gitu. Sobat Bisnis, selamat datang di Bisnis Indonesia. Perkenalkan saya Ajeng Dinanti. Nah, seneng banget ya Sobat Bisnis. Jadi hari ini sudah kedatangan 3 cast dari film Pusaka. Ini adalah film horor yang akan tayang pada tanggal 18 Juli 2024. Nonton. Rame-rame. Ini kalau film adalah film ini adalah seseorang, dia zodiaknya Cancer. Kenapa tuh? Kan 18 Juli, ya kan? Gimana, lucu nggak? Cancer berarti Wow. penyayang, perasa. Sumpah ulang tahunnya mantan gue. Masih ingat. Paling indah kelihatannya ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk mengenai film Pusaka, ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang film Pusaka ya. Ini tuh aku pengen mengapresiasi dulu sebelumnya untuk seluruh pelaku industri film, karena ini teman-teman mungkin juga ngeh kali ya di sini ya, Sobat Bisnis juga sadar banget, makin kesini film Indonesia tuh bagus banget, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Nggak hanya bagus, tapi juga mau apresiasi kepada kamu para penonton yang sudah mendukung industri film Indonesia dengan menonton secara resmi. Tepuk tangan untuk kita semua. Semakin bagus, semakin maju, dan salah satunya film horor yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini aku lihat banget ya di akhir-akhir ini, terutama di bulan Juni dan Juli, itu banyak sekali trailer film horor yang baru dirilis. Ini kan menandakan kalau ternyata film horor itu sangat diminati ya di Indonesia ya. Pengen tahu dong kalau menurut kalian, kenapa sih orang Indo suka banget ditakut-takutin? Menurut aku kenapa sangat diminati karena I feel like supernatural itu sangat kuat gitu di Indonesia. Jadi kayak orang Indo ya demen banget sama hal-hal yang spiritual dan like hal-hal yang serem gitu, and it's very imbued di culture kita sih, menurut aku ya. Sangat dekat lah ya. Ya. Kalau Kak Sahila mau nambahin mungkin? Iya, dari cerita-cerita zaman dulu juga banyak gitu cerita-cerita rakyat gitu yang memang berbau mistis. Dan aku percaya kalau hantu-hantu di Indonesia itu lebih menyeramkan sebenarnya daripada hantu-hantu luar negeri. Iya, itu serem banget gitu. Malah kayak orang-orang luar pun juga kalau ngeliat hantu Indonesia tuh kayak, oh serem banget. Ada kuntilanak, pocong, Wewe, Gunturwo. Tapi nggak ada yang lebih menakutkan dari kuyang sih menurut gue. Jujur ya. Setuju Kuyang. sih. Ada loh ini video-video yang Organ beredar. tubuh doang. Yang kepala. Yang kepala. Organ melayang. Tapi ada organnya terus terbang. Nah, mungkin bisa dibikin ya setelah ini ya. Nah, Kalau dari Mas Coki ada mau nambahin nggak? Kenapa menurut Mas Coki orang Indonesia nih suka banget sama film horor? Mungkin karena relate kayak penonton Indonesia itu punya banyak pengalaman pribadi tentang horor atau melihat penampakan-penampakan itu, sehingga film-film horor itu kayak mewakili mereka gitu. Jadi sangat relate. Sangat gitu. relate ya, benar-benar. Apalagi setiap kita ada di tempat baru, katanya kan di lantai 7 ini, suka ada tuh. ada aja ya ceritanya ya. Saya sebagai anak baru nggak tahu sih, ada nggak sih cerita itu di lantai 7 ini? dan menurut aku juga kayak film horor itu jatuhnya kayak escapism gitu loh. Bikin kita lupa dari penatnya sehari-harian. Iya. Jadi kayak ya udah ada dunia baru aja, kayak video game lah. Untuk sebagian orang memang nonton film horor tuh adalah cara untuk healing ya. Betul. Ada loh, ada yang serem menikmati film-film horor itu. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri sebagai aktor,
menurut kalian gimana eksistensi dan juga potensi film-film bergenre horor ini ke depannya di Indonesia? Iya, karena film horor di Indonesia banyak dan sekarang juga aku tuh ngelihat memang potensi perfilman kita tuh kayak bisa banget gitu untuk keluar, untuk dilihat sama banyak negara gitu, apalagi kayak sekarang OTT apa segala macam, Indonesia juga banyak kan ngerjain buat OTT yang emang bisa dilihat sama negara lain gitu. Iya, ini sangat apa ya, kayak kesempatan yang bagus, yang potensial juga, apalagi ya aku sih ngerasa bangga dengan horor Indonesia yang memang kental banget dengan culture Indonesia sendiri dan hantunya variatif dan menyeramkan, punya ciri khasnya. Iya, setuju. Ini emang hantu Indonesia sih serem-serem ya. Kalau film luar kan hantunya lebih ke brutal ya. Brutal, Bener. kadang kayak orang aja gitu kan. Cuman kalau Indonesia tuh emang berpadu dengan culture sendiri sih. Iya. Nah makanya film horor ini menjadi sangat dinikmati karena ya itu tadi seperti yang Mas Buki bilang ya, kalau relate sama orang Indonesia dan juga yang terjadi di sekitar kita. Nah dari segi produksi pasti kan berbagai genre itu moodnya beda, terus juga packagingnya beda, pasti untuk horor juga berbeda. Tantangannya apa sih dari segi produksi ini? Apalagi film horor terutama ya, kan bikin mood yang harus serem, terus mungkin mencekam. Dari segi acting ya maksudnya? Acting dan juga produksi boleh. Produksi. Kalau menurut aku dari segi produksi itu tantangannya pastinya karena kita juga nggak full CGI, jadi masih pakai banyak banget produksi horor yang kayak masih pakai special effects, gitu-gitu, makeup effects, and masih pakai stunt sendiri gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang bikin tantangan tapi seru gitu. Dan karena jalur ceritanya dan plotnya itu juga makin kreatif ya menurut aku. Jadi kitanya juga sebagai aktor kita harus mendalami karakternya juga lebih effort lagi, which is very exciting, at least untuk aku gitu. Karena jadi ada tantangan untuk kayak oke, gue harus keren gitu. Karakter gue harus bisa dapat. Harus bisa dapat ya, menjadi tantangan tersendiri justru ketika menggarap film horor. Yes. Nih buat sobat bisnis yang belum nonton trailernya Pusaka, nonton deh sebelum filmnya tayang di bioskop tanggal 18 Juli nanti ya. Trailernya aku udah lihat. Gimana? Jadi gimana menurut kamu tentang trailer? Deg-degan. Alias bisa dibilang ini ya, temponya tinggi, dinamis. Agak sedikit mengingatkan aku sama film horor di tahun 2012-13 film luar. Apa tuh? Evil Dead kalau nggak salah. Yes. Ininya apa namanya, dari cut-nya, soundnya gitu ya. Mengingatkan aku sama film itu. Nah, ini kan jadi bisa dibilang, apakah mungkin ini menjadi tren baru akan menjadi tren baru di film horor Indonesia? Kalau misalnya tren baru ya kita ya, at least aku nggak terlalu tahu ya. Tapi lebih ke ya aku ngeliatnya makin kreatif aja sih horor-horornya. Maksudnya bukan yang cuman ada kutukan atau ada, kayak makin sangat kreatif aja gitu, I feel like. Bener sih, makanya buat biar ngerti apa yang kita omongin ya sobat bisnis, coba langsung cek di YouTube film Pusaka trailernya seperti apa. Tapi kalau yang agak kagetan, nih Ajeng ingetin dari sekarang ya. Soalnya lumayan dardor dan lumayan brutal juga ya. Sangat Brutal dan berdarah-darah. Nah, brutal dan berdarah-darah. Itulah kenapa sebenarnya aku pengen nanya sama Mas Coki di sini. Ya. Tepuk tangan dong untuk Mas Coki, dia pertama kali main film horor. Backgroundnya komedi dari Sobat Suca dulu ya Mas ya? Suca dan Suci juga. Suca dan Suci, abis itu main film. Betul. Film komedi, udah berapa sekarang filmnya? Kalau film
Yang ini yang kedua, Kak. Yang ini yang kedua, baru yang kedua, luar iya. biasa. Tapi Suhu. ini, Ya. tapi ini adalah film pertama di horor ya? Betul. Horor pertama. Gimana? Susah nggak? Apa jangan-jangan masih komedi juga dirimu di sana? Iya, karena ini film horor pertama dan di film Pusaka ini juga saya dikasih scene komedi, cuman nggak yang banyak atau tebel gitu ya, cuman kayak tipis tapi mengena gitu. Tipis tapi mengena. Nah, Itu. Sulit. Pokoknya nanti scene-nya Coki itu ada yang gong banget. Ada yang gong Iya. banget. pecah sih jujur, pecah banget sih. Tunggu, Iya, tunggu. benar. Ini saking keseruannya ngobrol ya. Aku sampai lupa loh untuk menanyakan, coba dong ceritain ini film apa sih? Ini kan tadi belum diceritain kan. Kita Iya. udah keseruan ngobrol nih biar teman-teman tahu film Pusaka tuh seperti apa sih. Ceritain tentang apa sih sebenarnya? Jadi film Pusaka itu ceritanya itu tentang Randy Wisangko, which is aku, yang dimana aku mewariskan pusaka-pusaka dari koleksi bokap. Nah, bokap minta aku untuk ngejadiin rumah itu jadi museum setelah gitu. bokap meninggal. Oke. Nah, abis itu aku hire karakternya Sahila dan Susan Same, Ajil, and all that stuff untuk ya ngebantu bikin museum tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk karakter Darmo nih siapa di film itu? Nah, kalau Dharma sendiri dia penjaga Villa Wisangko. Villa Penjaga Wisangko, rumah itu ya. Sekaligus ngejagain juga benda-benda pusaka yang ada di villa tersebut. Ya. Nah, disitulah ternyata banyak momen-momen astral terjadi. Seperti Benar. yang terjadi di sana ya. Yes. Oke, itu karakter Darmo. Nah, buat dari film komedi ke horor, mengalami tantangan yang berarti nggak sih, Mas Coki? Kalau tantangan sih nggak terlalu yang benar-benar yang switch banget gitu. Paling kalau horor lebih ke bagaimana sih cara acting yang nggak berlebihan gitu, ekspresinya terutama. Kalau di komedi kan kita dibebasin mimik apapun gitu. Kalau di sini kalau bisa ekspresinya tipis saja sih, karena biar dapat vibe mencekamnya. Coba dong acting mencekamnya. Acting mencekam. Takut. Pressure banget, pressure. Ayo dong, Bang. Dia mau ketawa tuh ditahan. Kok nggak serem ya, Kan Kak? gitu. Mencekam. Ya. Soalnya ya bukan lagi syuting film soalnya ya. Itu kalau karakter Darmo. Betul. Ya. Karakternya ada komedinya tipis tapi ngena. Itu kuncinya di situ ya, sobat Betul. bisnis. Nah, kalau karakternya Sahila sebagai Mayang, ini bisa dibilang kuncen ya di film ini ya. Kuncen. Sebenarnya karena Mayang itu sebagai arkeolog di film ini, jadi memang makanya aku gabung dengan tim arsitek. Itu tim arsitek itu ada Ajil Dito, ada Susan Same, ada Syarifah Danish, ada Kak Oli, Lupa. Mas Aji, ya. Dan aku berdua sama Profesor Dirga yang diperankan oleh Joseph Kara. Jadi kita memang membangun Villa Wisangko dan aku dari tim arkeolog itu karena di sana memang banyak pusaka-pusaka itu kan gitu. Jadi makanya membutuhkan tim arkeolog gitu yang memang menempatkan benda-benda pusaka ada di mana, historinya apa aja di sini. Database ya. Yes. Paling ngerti lah ya dia di situ ya. Oke, itu sosok Mayang, karakter Mayang, kuncen dari film Pusaka. Nah, kalau Mas Buki, Yes, karakternya Randy Wisangko. Ya itu yang tadi dia dapat warisan dari bokap, semua pusaka-pusaka koleksi bokapnya, dan ya itu niat motivasinya si Randy ini itu adalah untuk ya udah get this over with, kelarin museumnya, udah gue pengen move on. maunya Gitu. begitu. Maunya. Namun Ternyata disitulah film ini
ceritanya di situ. Konflik. Tapi aku tuh selalu percaya yang namanya film tuh bisa tercipta gara-gara adanya keresahan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya film Pusaka ini ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih kepada penonton? Boleh Kakak arkeolog? Kalau aku ngelihat film Pusaka ada banget pesan kehidupannya. Jadi memang namanya kita dengan benda pusaka yang banyak historinya. Jadi memang perlu banget sih yang namanya permisi, berdoa dulu kalau di tempat-tempat yang banyak historinya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Lebih menghargai lah. Iya. Sering terjadi loh itu banyak cerita-cerita di Twitter ya. Betul. Nah, terus juga kalau filmnya sendiri ini nanti akan berdurasi berapa lama? Kita belum tahu sih, soalnya kita belum sempat nonton screeningnya. Jadi nanti kita bakalan nontonnya juga barengan pas sangat premiere. So, we still don't know. Premiernya 18 ya? 12. 12. Premiernya. Make sure dulu ya. Tayangnya 18. Tayangnya 18, premiernya 12. Nah, ini kan yang tadi udah aku mention, aku nonton trailernya tuh terkaget-kaget lah sama segala efek yang ditimbulkan dan juga bertanya-tanya ini kok bisa adegan-adegannya seperti ini gitu, efek-efeknya. Menurut kalian bertiga, untuk bisa menciptakan adegan-adegan yang brutal seperti itu, apa yang bikin kalian ada pernah mengeluh nggak sih? Maksudnya dalam artian gini, aduh gue harus jungkir balik lagi. Aduh adegan ini, kan gitu ya di trailer kan ada yang adegan lompat-lompat, serang menyerang, ada latihannya nggak sih? Atau kalian riset dari mana? Kalau itu, ya maksudnya itu kan bagian stunnya atau enggak prostetiknya gitu-gitu kan. Nah itu, at least kalau untuk aku sangat excited sama hal itu. Soalnya itu sesuatu yang baru, kita bisa jatuhnya kayak pakai kulit baru lah gitu kan. Terus kalau misalnya ada stunt-stunt juga itu pasti ada latihan stunt koordinator dengan stunt koordinatornya. Jadi menurut aku itu salah satu bagian dari hal yang paling seru dari syuting film horor menurut aku. Soalnya get to play dress up, Iya sih, gitu. iya sih. Seru Ya. Nah, kalau misalnya nih atau mungkin Kak Coki ada yang mau nambahin, diem-diem takut tiba-tiba ngelaut deh. Diem-diem lucu nih. Ngelawak dong, Cok. Briefingnya nggak ada. Tipis deh. Nggak, kalau di film ini sih ada tantangan di fisik sih, jujur. Oh iya? Itu, ya. Ada ada satu scene yang aku terlibat sama stand-in di situ dan stand-in-nya di sini ini ngeliatin aku dan posisi di sini ini kakiku nekuk waktu itu. Jadi kakiku nahan si stand-in ini dan itu take berkali-kali. Jadi kerasa banget ada ketegangan di bagian paha ini dan nggak percuma rajin leg day jadinya. Gokil, leg day setiap Kamis sore. Memang semua pasti ada yang harus dikorbankan ya Mas. Betul, ya kan? Setuju banget. Nah, terus kalau misalnya nih bikin film horor ya. Kita masih ngomongin film horor yang semakin banyak diminati. Sering banget aku lihat interview cerita-cerita film horor, pasti ujung-ujungnya ada pertanyaan gini. Ada cerita apa? Iya lagi, udah ketebak. Iya kan? Ada kejadian apa? Iya, aku layaknya interview aja. Ada yang horor-horor nggak? Kan kalian syutingnya film horor. Kecelakaan. Itu bukan horor ya? Well, horor sih jatuhnya ya. Kecelakaan. Iya, Bang Coki. Kenapa? Kecelakaan setelah syuting dari Bogor. Iya. Seriusan? Kecelakaan mobil motor ini beneran nggak sih? Beneran. Iya. Waktu itu habis take scene terakhir, perjalanan mau pulang ke Jakarta. Waktu itu syutingnya di Bogor ya. Benar. Di Bogor dan waktu itu di tempat kejadian memang gelap banget dan kondisi lagi hujan. Jadi penerangan mobil emang nggak begitu jelas. Jadi mobil yang aku tumpangin waktu itu tiba-tiba nabrak separator. Ya ampun. Dan aku waktu itu kena airbag di muka.
Kenceng berarti ya? Kenceng banget. Ya. Aduh, dan itu mempengaruhi proses timeline syuting kah? Jadinya masih utang 2 scene waktu itu jadi ditiadakan. Ya Gara-gara ampun, tapi alhamdulillah sekarang udah apa-apa ya, udah sehat lagi Alhamdulillah, ya. amin. Udah Amin, amin. siap Baik. promo, siap premier nanti tanggal 12 dan juga siap tayang di tanggal 18 Juli 2024. Nah, ini kan ini adalah film Pusaka disutradarai oleh Mas Rizal ya. Iya. Rizal Mantovani dan juga ditulis oleh Hussein M. Atmojo ya. Yes. Ini kan dua sosok yang dua sosok yang namanya tuh bukan nama baru lah di Betul. industri film. Kalian gimana bekerja sama mereka? Siapa mau duluan? Salam Timpa, Alim Gambreng, Mas Coki. Oh, Buki. Baik. Bugi. Jadi aku mulai. Jujur kalau aku tuh sangat excited banget soalnya waktu itu sama Mas Monji, aku tuh waktu itu seharusnya ada satu project bareng sama beliau, tapi projectnya jadi ke-cut for some reason, dan akhirnya di sini dipertemukan lagi, artinya memang jodoh, and aku sangat senang bisa ikut project ini, and then ternyata sutradaranya juga Mas Rizal Mantovani, and I've always wanted to work with him. Jadi yeah, it was a blast, seru banget. Ini pertama kali sama Mas Rizal? Ya, pertama kali. Kalau Sahila, gimana bekerja dengan dua sosok hebat itu? Kalau Mas Monji sebagai penulisnya, dari awal pas aku ngeliat skripnya emang happy banget ngeliat ceritanya, kayak wah beliau ini bener-bener intens banget. Dan Mas Monji sendiri tuh kayak sering banget main ke lokasi, ngobrol bareng sama kita gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol juga ya memang kayak ngobrol tentang skripnya gitu. Ini kayak sesuatu yang seru sih gitu, bisa ketemu sama penulisnya langsung gitu. Dan untuk Mas Rizal Mantovani, ini salah satu yang aku pengenin sih dari dulu gitu, kayak wah Rizal Mantovani gitu, filmnya banyak yang keren-keren gitu. Dan pas aku ternyata syuting bareng, happy banget. Ternyata pas ada beberapa adegan yang memang aku bisa konsultasi juga sama Mas Rizal gitu, kita discuss gitu, kayak gimana ya dibawainnya yang enak. Dan Mas Rizal tuh kayak memang nemuinnya tuh menurut Mas Rizal oke, tapi aku pun juga membawakannya dengan nyaman gitu. Jadi kayak memang nemu banyak titik tengah yang sama-sama nyaman. Oke, ayo kita ke kamera langsung gitu. Oh, briefnya langsung ya, enak ya, maksudnya apalagi kalau ngobrol sama sang penulisnya juga kita akhirnya bisa menangkap apa sih yang dia tulis, yang ada di kepala dia tuh apa, bisa bener nggak nih kita delivernya gitu ya. Sama yang sangat interesting itu, dan aku appreciate banget ya. Jadi sebelum kita syuting tuh aku suka sering ngobrol kan sama Mas Monji, dan dia ngasih aku playlist dari vibe-nya si Randi tuh kayak gimana. Segitu Iya, ya. dia ngasih. Jadi pas dia nulis karakter Randi tuh dia sambil puterin playlist itu, dan dia kasih playlist itu ke aku. Wah, jadi aku keren bisa sih. lebih mendalami juga. Gitu. Keren. Itu seru sih, keren. Kalau Mas Coki, gimana bekerja sama Mas Rizal dan juga Mas Monji? Dengan Mas Monji sama Mas Rizal ini pengalaman pertama aku kerja sama bareng mereka berdua. Kalau Mas Monji waktu baca ceritanya emang bagus banget, naikin emosi, pokoknya dibikin roller coaster di skripnya itu. Untuk Mas Rizalnya, waktu di set, karena ini pengalaman pertama aku kerja sama dengan Mas Rizal Mantovani, beliau ternyata perfeksionis banget ya. Dia harus benar-benar take-nya bagus, sampai diulang-ulang, retake berkali-kali, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi puas dan seru banget kerja sama bareng mereka berdua. Ngerasain pressure nggak tapi? Nge-take berkali-kali gitu? Iya, lumayan. Ada pressure juga, iya. Tapi kan itu jadi pengalaman Tapi seru kan dan buat pembelajaran hasil ya. yang terbaik, ya. Iya. Boleh dong kasih tahu apa sih yang unik dari film ini dan yang menjadi alasan kenapa kita harus nonton film Pusaka? Silakan. Ladies first. Oh, oke. Ladies first dong. Gue cuman angetin dikit. Sengaja kan Mas Buki udah Silakan. Sahila. Dialogin ya.
Kenapa harus nonton film Pusaka? Karena pokoknya dari awal sampai akhir kalian nggak akan dikasih nafas, bener-bener intens. Udah, aku kasih taunya segitu. Nonton deh trailernya deh. Iya. Sekarang nih nonton trailer ya. Aku aja deg-degan. Mas Buki. Menurut aku untuk kalian yang demen banget sama gore dan darah-darahan, this is the perfect movie for you. Dan untuk kalian yang suka apa ya, hal-hal yang kayak bernuansa dan pusaka-pusaka, ya judulnya aja pusaka ya. Iya, klinik-klinik ya. Betul. Tapi ya menurut aku USP-nya sih di gore-nya sih, soalnya ini sangat bloody banget sih. Iya. Brutal. Sangat amat. Sangat brutal. Kalau Mas Coki? Pokoknya film ini mewah, megah, antik, dan Mewah. tadi berlumuran darah. Selain pisau, di sini juga digunakan mesin pemotong rumput. Ada di Nah, trailer. itu seseru itu, sebrutal itu. Ingat tayangnya tanggal 18 Juli Juli 2024 di bioskop. Ajeng Dinanti pamit. Buki Basudewa pamit. Sahila Hisyam pamit. Coki Anwar pamit. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bye-bye.